Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran seni budaya. Hari ini kita masuki pelajaran kita yaitu bab 2, menggambar ragam hias. Bab 1 sudah kita pelajari, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam. Nah, pada bab 2 ini yang kita akan bahas yaitu pengertian dari menggambar ragam hias. Yang kedua yaitu jenis-jenis motif ragam hias. Maka setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian dari ragam hias. Kalian bisa menyebutkan jenis-jenis serta contohnya dari ragam hias tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian berbahagia, menggambar ragam hias. Apa itu menggambar ragam hias? Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, ragam hias atau motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya, kerajinan, atau kesenian. Ragam hias dapat dihasilkan dari proses menggambar, memahat, mencetak, dan sebagainya untuk meningkatkan mutu dan nilai pada suatu benda atau karya seni. Kemudian pengertian yang kedua, ragam hias. Ragam hias ini berasal dari ragam hias disebut juga dengan ornamen yang berasal dari kata ornare yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya hiasan atau menghias. Menghias berarti mengisi kekosongan suatu permukaan bahan dengan hiasan, sehingga permukaan yang semula kosong menjadi tidak kosong lagi karena terisi oleh hiasan. Seperti dalam suatu ruangan yang kosong ya, kemudian kita hias ruangan tersebut, maka ruangan tersebut tidak kosong lagi ya. Yang ketiga, ragam hias disebut juga ornamen, merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan suku dan budaya memiliki berbagai macam ragam hias yang khas. Banyak ragam hias di Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor alam, lingkungan, flora dan fauna, serta manusia yang hidup di dalamnya. Nah, berbicara tentang flora dan fauna ini di Indonesia banyak sekali ya, sehingga dapat dijadikan ragam hias. Kita lihat bangunan-bangunan yang berarsitektur indah karena dihiasi oleh gambar-gambar hewan atau gambar flora atau tumbuhan yang dibuat sedemikian indah dengan stilisasi atau penggayaan sehingga terlihat menarik dan terlihat sangat indah. Nah, itulah beberapa pengertian dari menggambar ragam hias. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis motif ragam hias. Apa saja motif-motif ragam hias tersebut? Yang pertama yaitu ragam hias flora. Nah, ragam hias flora ini terdiri dari objek yang menyerupai
flora atau tumbuhan. Nah, biasanya motif yang ditampilkan dapat berupa tumbuhan yang utuh atau hanya bagian-bagian tertentu saja. Seperti yang kalian lihat dalam gambar ini ya, contohnya nih. Nah, ini hanya bagian tertentu saja, yaitu bunga. Ya. Batangnya tidak ada, dahannya tidak ada, tapi hanya bunganya saja. Kemudian yang kedua, ragam hias fauna. Nah, seperti namanya ya, objek ragam hias fauna ini terinspirasi dari hewan. Nah, bentuk hewan akan mengalami perubahan tertentu tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Ya, motif ini dapat dipadukan dengan motif tumbuhan. Ya, bisa digabungkan atau dipadukan. Misalnya gambar tumbuhan dengan hewan atau fauna. Ini salah satu contoh dari ragam hias fauna atau hewan. Nah, ini yang dibuat di tembaga ya, yaitu semacam hewan jenis burung yang dibuat di tembaga ya. Kemudian yang ketiga, ragam hias figuratif. Apa itu figuratif? Nah, ragam hias figuratif adalah merupakan objek yang terdiri dari figur manusia. Namun bentuk tersebut diberikan penggayaan atau stilisasi ya, agar menghasilkan rupa yang indah ya. Salah satu contohnya adalah ragam hias figuratif dengan objek topeng. Pernah kan kita melihat topeng? Nah, itu salah satu ragam hias figuratif. Nah, di sini ada contohnya ya dari ragam hias figuratif, yaitu gambar manusia. Jelaskan ya. Kemudian yang terakhir yaitu ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris ini berasal dari bentuk-bentuk geometris, mulai dari sudut, bidang, garis, hingga ruang. Nah, motif itu juga bisa dituangkan dalam bentuk bidang seperti persegi, lingkaran, layang-layang, trapesium, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa motif dari ragam hias. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Dan saya harap kalian tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga tetap semangat dalam belajar. Salah satunya yaitu dengan kalian melihat kembali, membaca kembali, atau mendengar kembali materi-materi yang ada dalam video yang sudah diberikan oleh guru kalian, khususnya dalam pelajaran seni budaya ini. Kalian baca lagi, dengarkan kembali, atau melihat kembali video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.